Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji serta para pensiunan dengan ini terkait dana pensiun. Mudah-mudahan masih ada media di sini. Pada tanggal 7 Februari 2025, Kementerian Keuangan rapat dengan Komisi 11 dan menyampaikan berencana mengambil alih tugas pembayaran pensiun yang sebelumnya dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Nanti ujungnya tuh yang nyalurin selama ini adalah PT POS. Direktur Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Kemenkyu bernama Bapak Astera Primanto Bakti mengatakan bahwa pengambil alihan tugas pembayaran pensiun tersebut bertujuan untuk membangun proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Proses verifikasi dan validasi data langsung dilakukan DJPB yang kemudian pembayaran disalurkan melalui mitra. Nah, Pak, saya nggak tahu ini, mohon dukungannya dari pimpinan. Karena rapat siang 7 Februari 2025 tersebut, malamnya Direktur Jenderal Anggaran, Saudara Isa Rahmawata, yang juga adalah komisaris di PT Telkom, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya. Dan juga hal yang berbeda, betul. Tetapi di Jiwasraya itu juga ada dana pensiun. Berbeda, tapi kalau ditelusuri pasti ada kaitannya. Jiwasraya 16,8 triliun, di dalamnya ada duit pensiun. Asabri korupsi 22,78 triliun, di dalamnya ada tabungan hari tua prajurit TNI Polri. Ini mumpung presidennya kita adalah seorang prajurit TNI yang waktu penyelesaian Asabri kami sangat tahu dan berterima kasih Pak Prabowo ini, ingat ya Pak Andre, mengawal penuh supaya pensiunan tabungan hari tua bagi prajurit TNI Polri itu bisa tetap dibayarkan meskipun duitnya saya katakan dirampok atau dibegal oleh oknum-oknum yang bukan hanya nggak punya otak, nggak punya hati menurut saya. Nah, THT ini terakhir saya ingin menyampaikan, kami ingin mengingatkan kepada semua pihak, termasuk juga PT POS yang menyalurkan pensiun, bahwa dana tabungan hari tua ataupun dana pensiun ini kan sedang dibangun narasi bahwa dana pensiun membebani negara, bahwa pensiun itu membebani APBN. Mari kita sampaikan kepada publik bahwa dana pensiun itu betul dari APBN, tapi skema gaji. Dipotong gaji kita semua, termasuk PNS TNI Polri, termasuk DPR. Untuk Taspen itu 3,25%. Untuk Asabri 4,75%. Dan jika digabungkan dengan tabungan hari tua, PNS TNI Polri per bulannya dipotong 8%. Yang dari pemerintah itu hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Yang dari murni APBN yang dikasih ke pegawai yang bukan gaji itu 0,96% untuk Taspen dan Asabri hanya 1,43%. Sisanya pensiun dan tabungan hari tua total 8% dari gaji PNS dan prajurit TNI Polri yang sebagian nanti disalurkan oleh PT POS. Namun jika dihitung Pak Andre, laporan terakhir Januari, Taspen tabungan hari tuanya 149,53 triliun. Sementara Asabri uangnya prajurit TNI Polri itu yang dipotong dari gaji, bukan ditambahin tuh dari APBN, memang gaji mereka. Total per Januari itu kurang lebih 19,27 triliun. Kalau digabungkan 168,8 triliun. Sementara dana pensiun Taspen yang potongan per bulannya itu adalah 3,25% dari PNS. Totalnya adalah sekarang Januari 250,77 triliun.
milik 1.487.453 peserta yang dipotong gajinya setiap bulan. Sementara Asabri itu total dana pensiunnya 29,18 triliun. Ya, ini milik 994.796. Situ ada nggak yang PT Pos? Dari jumlah tadi disebut. Ada. Saya nyalurin. 900.000 itu disalurkan oleh PT Pos. PT Pos. Kenapa? Ya alhamdulillah ya. Allah kasih jalan, ada pos dan kita harus merespon cepat. Total kalau untuk pensiun saja, seandainya ini diambil dalam tanda kutip, dikelola oleh Kementerian Keuangan, yang dasar hukumnya saya tidak tahu Dengan bagaimana. pihak ketiga lagi kan, dengan mitra barunya. Saya nggak tahu. Regulator itu mau jadi ngurusin penyaluran pensiun. Saya nggak tahu ini apa karena panik, karena defisit anggaran, tapi janganlah potongan upah orang kerja. Ya, saya nggak tahu mau apa nih, total pensiun 279,95 triliun, tabungan hari tua 168,8 triliun dari Taspen Asabri. Total duit potongan upah PNS TNI Polri itu 448,75 triliun. Mau ngapain Kemenkyu? Udah ada proses bisnis dan ingat, itu adalah asuransi sosial, dana amanah, bukan uang yang ditambahin untuk seolah-olah pensiun tuh kita dibagi, Pak. Ini BUMN juga kan dipotong kan? Sama PNS TNI Polri. Mungkin yang di atas PNS TNI Polri nggak butuh, tapi setidaknya kita memperjuangkan para PNS dan prajurit TNI Polri yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Nah, demikian pimpinan, mudah-mudahan ini nanti di rapat berikutnya juga menjadi perhatian, karena seandainya ini kemudian juga melibatkan PT Pos kembali dengan baik, ini juga akan membantu untuk kelangsungan bisnis PT Pos ke depan dengan menambahkan keuntungan yang lebih baik. Demikian, saya mohon maaf, mungkin ini tidak terlalu tepat disampaikan di forum ini, tapi kita harus bergegas karena sudah dibahas di Komisi 11, begitu ya. Dan terakhir saya mengingatkan saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan, bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini. Bukan. Jadi konstruksi untuk moneter dan fiskal kita rasanya jangan merasa itu duit lu pada lah, istilahnya begitu. Itu adalah terutama untuk pensiun dan hari tua, sekali lagi potongan upah para pekerja dan prajurit TNI Polri. Mohon dukungannya pimpinan dan anggota Komisi 6 dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Q melalui DJBP mengambil alih pembayaran dana pensiun dari PNS, TNI, Polri harus dikaji dasar hukumnya karena dana pensiun yang ada di Asabri merupakan tabungan hari tua serta merupakan asuransi sosial. Duit di Asabri itu adalah uang tabungan hari tua dan uang pensiunnya prajurit TNI Polri. Sekarang Kemenkyu mau ambil alih penyaluran, ada apa? Jangan lupa ini adalah asuransi sosial. Dananya disebut dana amanah. Dengan kemudian bahwa betul harus ada perbaikan di Taspen dan juga Asabri, iya. Tetapi kan konstruksi, karena kalau kita lihat hasil keuntungan investasi itu juga diserahkan kepada Kementerian Keuangan selama ini, begitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan bahwa di kasus Asabri tadi ada uang potongan gaji prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan para aparat kepolisian Republik Indonesia di seluruh tanah air. Setiap bulan dari gaji PNS TNI Polri dipotong 8%. Lebih lanjut, Rike menegaskan dana pensiun dari PNS, TNI, dan Polri tidak membebani APBN. Karena dana pensiun itu berasal dari potongan gaji sebesar 8% di setiap bulannya. Arif dan Edo, TV. Dari 3,25 menjadi 4,5. Artinya 1,25% dari 1,75 tadi dialokasikan untuk perbaikan program THT-nya. Kemudian 0,287%
diberikan untuk manfaat pemakaman, biaya pemakaman, dan 0,213% dari program tersebut untuk biaya operasional. Next. Tahun ini merupakan tahun pertama dari RJPP kami, di mana di dalam akhir dari RJPP 2029 diharapkan Asabri telah selesai dengan penguatan aspek keuangannya, sehingga kinerja yang dapat diandalkan bisa kami wujudkan dengan pengelolaan yang memiliki kesinambungan atau going concern yang tidak lagi dipengaruhi oleh sisa-sisa kesalahan di masa lalu yang saat ini masih terus kami coba upayakan. Sehingga jika ini bisa direalisasikan, maka di tahun 2025 kami berharap aset PT Asabri akan menjadi 58 triliun. Meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 49 triliun menjadi 58 triliun dengan laporan laba rugi dengan kemampuan rentabilitas kami di tahun 2025 diharapkan semakin membaik, premi, hasil investasi maupun pendapatan lain-lain, sehingga diharapkan laba tahun berjalannya dibanding tahun 2024, RKP tahun 2024 meningkat menjadi 193 miliar dan komprehensifnya menjadi 131 miliar. Dengan asumsi bahwa tahun 2025 ini PMN bisa kita terima di bulan Juni. Namun mengingat sekarang belum diterima, kami akan tetap berupaya mencapai apa yang sudah ditetapkan di dalam RKP tahun 2025, tentu dengan cara melakukan realokasi aset investasi sehingga targetnya bisa tercapai. Selanjutnya kami coba sampaikan beberapa skenario di tahun 2025 ini jika PMN-nya diberikan dan jika PMN-nya tidak diberikan. Jika PMN-nya diberikan, maka aset kami akan menjadi THT akan menjadi 22 triliun, sementara jika tidak diberikan akan berada di bawah 20 triliun. Selanjutnya juga ekuitas kami yang kalau tidak diberikan PMN maka minus 900 miliar akan tetap berada dalam kurun 900 miliaran, tapi jika dibayarkan maka akan menjadi 1,8 triliun positif, sehingga memberikan dampak kepada bottom line kami sebesar 193 miliar. Next, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam 2 tahun terakhir kami kesehatan pengelolaan Asabri, kesehatan keuangan Asabri dilakukan penilaian oleh lembaga independen yaitu perusahaan pemeringkat, di mana untuk final rating PT Asabri Persero adalah single A positif, single A plus, sementara untuk stand alone ratingnya adalah triple B plus. Target kami di tahun 2025 ini setidaknya kami bisa mempertahankan tingkat kesehatan dengan rating sebagaimana 2 tahun sebelumnya. Yang terakhir, Bapak-Bapak dan Ibu anggota dan pimpinan Komisi 6, kami ingin menyampaikan sedikit tentang perkembangan tentang perkara tindak pidana korupsi PT Asabri, bahwa atas 12 terpidana seluruhnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah inkrah. Dengan uang pengganti yang dibebankan kepada para terpidana, selain dari hukuman penjara adalah uang pengganti sebesar 19,97 triliun. Atas uang pengganti tersebut, 98 miliar telah disetorkan ke kas negara, sisanya masih sangat banyak, masih sangat besar, dan ternyata putusan yang inkrah tersebut berbunyi seluruhnya dirampas untuk negara, sehingga aset-aset tersebut tidak masuk ke Asabri, melainkan masuk ke dalam saat ini masih di dalam pengelolaan PPA Kejaksaan Agung, dan nantinya akan dilelang untuk disetorkan ke kas negara. Itu sebabnya kami berharap dari negara bisa memberikan kompensasi kepada kami dalam bentuk penyertaan modal negara sebagai dukungan untuk penyehatan akibat salah satunya diakibatkan oleh
terjadinya aset kami yang hilang yang diakibatkan oleh para terpidana. Meskipun saat ini di dalam Undang-Undang APBN 2025 di Asabri dicantumkan di dalam salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut bahwa Asabri diberikan PMN paling banyak sebesar sisa penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi Asabri yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan telah disetorkan ke kas negara. Kalau mengacu pada pasal ini, maka yang bisa disetorkan hanya dalam posisi saat ini baru 98 miliar dari 19,97 triliun. Nah, ini yang sedang kami terus komunikasikan dengan pihak Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan agar kami bisa segera mendapatkan manfaat. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 6 yang kami hormati, itulah kira-kira apa yang telah, sedang dan akan kami lakukan dalam tahun 2025 ini dalam upaya penyehatan keuangan Asabri yang memang jika tertunda dalam 1 tahun saja dampak negatifnya akan semakin besar. Itu sebabnya kami berharap eksekusi dari seluruh inisiatif strategis ini bisa kami wujudkan, bisa kami terima dari para stakeholders dalam tahun ini dan secepat mungkin sehingga program penyehatan ini masih inline dengan apa yang sudah kami siapkan. Saya kira demikian Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang kami hormati, apa yang bisa kami paparkan terkait dengan Asabri, kinerja tahun 2024 dan kinerja tahun 2025 serta inisiatif strategis yang sedang kami ajukan untuk dapat direalisasikan dalam tahun berjalan. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak pimpinan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Roni. Terima kasih pimpinan. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang saya hormati. Perkenalkan, saya mewakili manajemen Taspen untuk menyampaikan pemaparan singkat mengenai kinerja tahun 2024 dan target RKAP untuk tahun 2025. Slide pertama di sini menceritakan mengenai cakupan Taspen dalam melayani peserta Taspen, yaitu pensiunan, di mana kami memiliki 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 17.133 titik layanan, 44 mitra bayar, dan per Mei 2025 karyawan kami berjumlah 1.391 orang, di mana peserta kami adalah 7,9 juta orang, yang terdiri dari peserta aktif yang ngiur 4,7 juta orang, dan penerima pensiun 3,2 juta orang. Tahun 2024, Taspen mendapatkan opini auditor WTP, kemudian tingkat kesehatan perusahaan dari Fitch Ratings yaitu AAA, dan juga alhamdulillah kami mendapatkan award The Most Trusted Company di tahun 2024. Untuk grup bisnis sendiri, kami memiliki 2 anak perusahaan langsung dan 1 perusahaan afiliasi. Grup bisnis kami adalah Taspen Life dan Taspen Property, juga kami memiliki 48% kepemilikan di Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya, next slide. Berikut adalah komposisi singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi. Kita skip aja, next slide. Nah, di program mungkin hampir sama dengan Asabri. Kita memiliki 4 program sebenarnya, yaitu yang pertama adalah THT, yang kedua adalah pensiun, JKK, dan JKM. Iuran untuk THT dan AIP atau akumulasi iuran pensiun itu pure sumbernya adalah dari peserta atau dari ASN.
saat mereka masih aktif. Di mana untuk THT besarannya, formulanya adalah 3,25% dari gapok plus tunjangan keluarga. Lalu untuk AIP adalah 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Kemudian untuk JKK dan JKM itu iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dengan formula seperti tertera di presentasi kami. Next. Nah, kemudian untuk layanan TASPEN, kita membicarakan angka di sini. Jadi untuk pengajuan klaim, online klaim yang menggunakan aplikasi itu adalah 48,7% dari 715.141 klaim yang masuk di tahun 2024. Sisanya itu manual. Tally juga ke total pembayaran pensiunan bulanan, di mana yang menggunakan digital authentication itu 58% adalah baru menggunakan digital, sementara masih ada 41% itu melakukan autentifikasi secara manual. Oleh karena itu di sini memang belum seluruh peserta TASPEN itu melakukan autentifikasi secara digital maupun online. Dan hal ini juga yang membuat kita masih dan mungkin akan terus bekerjasama dengan perusahaan yang paling enggak menyediakan jasa layanan antar seperti PT Pos gitu untuk melayani para peserta kami yang belum melek teknologi ataupun ada keterbatasan di akses digital. Inovasi layanan yang telah kami laksanakan adalah sosialisasi tatap muka yang mencakup lebih dari 1 juta peserta. Lalu yang tadi kami utarakan adalah layanan antar untuk pembayaran pensiun, lalu autentifikasi digital, dan juga kami memiliki pensioners community yang tersebar di seluruh cabang kami. Dan juga layanan kami selanjutnya adalah ini yang cukup breakthrough, yaitu adalah TASPEN 1 Hour Online Service atau disingkat dengan TOS. Next slide. Nah, seluruh inovasi yang kami lakukan untuk peserta kami itu juga tercermin di dalam penilaian Total Score Customer Satisfaction Index atau CSI dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang terus menunjukkan angka peningkatan. Jadi indikator tingkat kepuasan peserta yang dinilai ada beberapa faktor, tapi 9 diantaranya faktor besarnya itu adalah dari segi lingkungan kantor yang nyaman untuk para peserta kami, dan juga yang paling penting itu adalah proses pengajuan klaim yang mudah dan tanpa biaya, lalu waktu dan ketepatan pembayaran sesuai yang dijanjikan. Next slide. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa DNA TASPEN itu adalah cuma 2 sebenarnya, 1 layanan, 2 investasi, gitu. Nah, untuk portofolio TASPEN sendiri itu terbagi 2 besarannya, yaitu adalah THT, JKK dan JKM. Kenapa kita pisah? Karena untuk laba bersih itu hanya dihasilkan dari portofolio THT, JKK, JKM. Jadi aset untuk THT tahun 2024 itu adalah 149,5 triliun. Itu terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita hitung dengan CAGR, aset untuk THT itu bertumbuh sebesar 2,53%. Lalu kita lihat secara cepat di bawahnya adalah aset AIP. AIP saat ini aset kami adalah 250,68 triliun dan pertumbuhannya itu cukup kencang, yaitu CAGR-nya itu tiap tahun adalah 10,4%. Mungkin ada pertanyaan kenapa pertumbuhan aset di THT itu lebih lambat dibandingkan dengan AIP. Nah, ini juga berhubungan erat dengan rasio klaim yang ada di THT. Rasio klaim TASPEN itu adalah tahun
2024 itu adalah 256%. Jadi kalau misalnya kita iniin ya, kita perumpamakan, jadi dari setiap 1.000 perak yang masuk ke Taspen, itu kita harus bayar keluar dalam bentuk klaim sebesar 2.560 gitu loh. Jadi agak nggak sehat, makanya nanti kita meminta dukungan dari Bapak Ibu di Komisi 6 yang kami hormati untuk paling nggak ada perbaikan di program THT supaya rasio klaimnya ini bisa turun dan kualitas aset di portofolio THT bisa diperbaiki. Nah, dengan kondisi seperti ini kami masih bisa mencatatkan yield on investment sebesar 7,66% untuk THT dengan hasil investasi sebesar 9 triliunan. Lalu untuk AIP sendiri yield on investmentnya adalah 7,28% atau bila diterjemahkan ke dalam hasil investasinya itu adalah sekitar 9,7 triliunan. Lalu untuk portofolio, sebagian besar portofolio Taspen hampir ke 60% itu adalah SBN karena kita cukup konservatif dalam pengelolaan risiko di Taspen dan dengan mayoritas di SBN, alhamdulillah kami masih bisa mendapatkan yield on investment yang cukup baik gitu. Untuk laba sendiri seperti tertera di tabel di atas, tahun ini tahun 2024 itu adalah salah satu tahun dengan laba yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2022 kita untung 113 miliar, tahun 2023 kita 804 miliar. Nah di tahun 2024 laba kita mencapai 1,2 triliun. Nah mungkin bisa kita lihat penyebabnya kenapa. Next slide. Nah di slide ini menjelaskan tentang P&L atau laporan laba rugi, di mana iuran dan premi itu sebenarnya stagnan atau jumlahnya konstan, paling enggak di angka 8,6 triliunan per tahun. Lalu hasil investasi ada kenaikan sedikit dibandingkan tahun lalu. Bila tahun lalu kita mendapatkan hasil investasi sebesar 8,4 triliun, tahun 2024 kita mencapai 9 triliun. Tapi yang menjadi faktor utama kenaikan laba kami ini adalah beban klaim yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 15,9 triliun. Di tahun 2024 beban klaim kami ini turun sekitar 700-an miliaran menjadi 15,2 gitu loh. Makanya kenapa laba kita di tahun 2024 itu cukup meningkat cukup banyak gitu ya. Kalau kita ngelihat dari premi dan hasil investasi jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak perubahan, naik sedikit sih di tahun 2024 untuk investment resultnya. Tapi untuk beban klaimnya ini yang turun banyak sehingga laba kita bisa naik. Selanjutnya, next slide. Nah, untuk balik lagi ke yang tadi deh. Nah, ini mungkin ada juga di tabel ini untuk tahun 2022 dan 2023 itu ada kami mencatatkan pendapatan PSL pemberi kerja atau piutang pemberi kerja yang triggernya itu adalah di tahun 2022 kami mencatatkan adanya pendapatan PSL sebesar 22,2 triliun yang timbul akibat perubahan metode aktuaria dari EBCM ke GPV. Sehingga adanya kewajiban pemberi kerja dalam hal ini pemerintah sebesar 22,17 triliun. Lalu di tahun 2023 timbul lagi pendapatan PSL pemberi kerja itu karena perubahan bunga aktuaria dari 9,5% ke 7,5%. Sehingga timbul piutang PSL sebesar 3,6 triliun. Jadi kalau di total sekitar 25,89 triliun. Itu yang nanti kita harapkan juga mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu anggota DPR Komisi 6 yang kami hormati. Maaf, next slide. Untuk RKAP tahun 2025,
pertumbuhan aset yang kita harapkan adalah paling enggak ada kenaikan sebesar 10% untuk agregat seluruhnya. THT dengan CAGR-nya paling enggak di angka 2,61%. Lalu AIP ada pertumbuhan sebesar 13,76%. Lalu untuk solvabilitas sendiri, memang saat ini untuk solvabilitas taspen itu aset bagi kewajiban masih cukup baik gitu ya. Untuk RKI sendiri juga masih cukup baik. Lalu target YOI untuk RKAP 2025 kenapa kelihatan turun? Karena memang di tahun ini perusahaan asuransi itu menerapkan PSAK 109, di mana kalau setiap ada perubahan di kenaikan atau penurunan harga di aset investasi itu tidak dicatatkan sebagai OCI lagi, tapi langsung masuk ke dalam PNL gitu loh. Makanya nanti kelihatan bottom line taspen itu dari bulan ke bulan itu pasti adanya lebih volatile atau bergerak terus sejalan dengan pergerakan market, karena seluruh aset investasi kami itu adalah mark to market. Lalu untuk tingkat kesehatan perusahaan, saat ini kita sedang mendapatkan AAA sangat sehat. Maka di tahun 2025 paling enggak kita mempertahankan peringkat tersebut, AAA sangat sehat. Lalu untuk YOI tahun 2025 atau Yield on Investment untuk THT sedikit ada penurunan untuk targetnya, karena memang pasar modal di tahun 2025 mungkin tidak sebaik di tahun 2024 sejalan dengan berbagai macam ketidakpastian di tingkat global. Next slide. Sementara untuk program kerja tahun 2025 yang paling krusial bagi Taspen itu adalah pembayaran unfunded past service liability atau PSL, yang tadi detailnya sudah kami utarakan sebesar 25,89 triliun. Lalu untuk memperbaiki rasio klaim di THT dan juga portofolionya, di mana perbaikan atau penyehatan program THT itu sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dan bila dua itu bisa diperbaiki, yang pertama adalah pembayaran UPSL sebesar 25,89 triliun dan penyehatan program THT, maka insya Allah kedepannya Taspen akan lebih sehat dan lebih prima dalam melakukan pelayanan kepada para pesertanya. Next slide. Nah, ini tadi yang sudah kami utarakan sebelumnya. Yang paling penting adalah dua program ini yang kami butuh dukungan dari Bapak Ibu yang terhormat di Komisi 6. Yang pertama ada pembayaran UPSL sebesar 25,89 triliun dan penyehatan program THT terutama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Direktur Utama PT Asuransi Indonesia Utama Persero Indonesia Re beserta subholdingnya, Direktur Utama PT Asabri Persero dan Direktur Utama PT Taspen Persero yang telah menyampaikan penjelasan dengan baik. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada anggota Komisi 6 DPR RI untuk memberikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan pada hari ini. Berdasarkan daftar penanya yang telah masuk kepada kami. Untuk penanya pertama,